Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, ada yang bertanya bagaimana cara membayar hutang puasa atau qada puasa. Sebelum kita jawab pertanyaan ini, kita bicara tentang mengapa ada qada puasa atau ada puasa yang tertinggal. Puasa bisa tertinggal karena dua hal. Pertama karena sakit, yang kedua karena bepergian. Ini sebagaimana yang Allah ungkap dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 184. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau bepergian, maka dia boleh mengganti ibadah puasa itu pada bulan-bulan yang lain. Inilah yang menyebabkan ada qada puasa yang bagi orang yang sakit, atau qada puasa bagi orang yang bepergian. Nah, kapan qada puasa itu dilakukan? Dalam sebuah hadis yang bersumber dari Aisyah diriwayatkan bahwa akhir membayar qada puasa atau utang puasa adalah pada bulan Sya'ban. Jadi kalau di akhir bulan Sya'ban ini masih ada yang belum sempat membayar hutang puasa, maka masih ada waktu untuk membayarnya, untuk membayar hutang puasa itu. Tapi bagaimana kalau seandainya orang yang punya hutang puasa hingga akhir Sya'ban ini masih sakit? Ya, ini tidak apa-apa, dia silakan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan untuk Ramadan yang berjalan ini. Lalu kapan kemudian dia harus membayar puasa yang tertinggal, yang belum dibayarkan pada bulan atau pada tahun sebelumnya? Dia bisa membayarkan qada puasa yang tertinggal nanti sesudah bulan Ramadan, yakni yang sangat panjang waktunya antara Syawal sampai dengan Sya'ban. Kira-kira 11 bulan labaknya, dia punya waktu yang sangat cukup untuk membayar qada puasa atau utang puasa tersebut. Nah, kemudian pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kalau seandainya orang sengaja dia tidak mau mengqada puasa, tidak mau membayar utang puasa, bukan karena udzur atau bukan karena sakit atau bukan karena yang lain, tapi karena malas. Para ulama mengatakan bahwa ini berdosa besar, dosanya sangat besar, dan dia harus tetap membayar hutang puasa nanti. Jadi puasa yang dilakukan tetap harus dibayar sesudah bulan Syawal atau pada bulan Syawal. Nah, sementara dia dihukumi mendapatkan dosa yang sangat besar. Karena itu, ya, mari kita informasikan ini kepada saudara-saudara kita, siapa saja yang mungkin pernah sakit di Ramadan tahun lalu sehingga tidak sempat berpuasa, atau dia bepergian. Bepergian di sini kata ulama adalah bepergian yang dibolehkan, atau bepergian yang halal, dagang misalnya, atau kunjungan yang sangat penting yang diharuskan dia harus datang. Ini adalah bepergian yang dibolehkan tidak berpuasa. Maka siapa saja yang tahun lalu dia sakit atau dia bepergian sampai kemudian dia meninggalkan sejumlah bilangan puasa, maka segera bayarkan. Andai kata tidak sempat di bulan Sya'ban ini membayar, karena memang itu akhir membayar hutang puasa, maka dia bisa membayarkannya nanti sesudah Ramadan ini berakhir dan dimulai sejak bulan Syawal sampai dengan bulan Sya'ban. Ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.